Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Malapetaka perceraian dan dendam masa lalu. Sebuah kisah nyata tentang ujian cinta dan iman. Dalam kehidupan ini, tidak semua orang mampu melepaskan masa lalu dengan lapang dada, dan tidak semua hati yang terluka mampu menerima kenyataan bahwa cinta telah berpindah ke pelukan lain. Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah sebuah pengalaman nyata yang mengguncang jiwa, tentang bagaimana dendam kesumat dapat mengubah seseorang menjadi sosok yang gelap, dan bagaimana kekuatan iman dapat menjadi benteng terakhir ketika semua harapan seolah sirna. Lika Wulandari, seorang perempuan berusia 27 tahun dengan wajah yang memancarkan kehangatan seperti mentari pagi, tidak pernah menyangka bahwa pernikahannya dengan Dio Santoso akan membawanya ke dalam labirin gelap yang penuh dengan teror mistis yang mencekam jiwa. Ketika pertama kali mereka bertemu di sebuah acara pernikahan sepupu, Lika merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sosok pria berusia 32 tahun itu, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan terlindungi, seolah-olah Dio adalah jawaban dari doa-doa panjangnya selama bertahun-tahun. Dio, seorang pengusaha kecil yang mengelola toko material bangunan di kawasan Tangerang, memiliki senyuman yang tulus dan mata yang berbinar ketika menatap Lika, seolah menemukan permata yang telah lama dicarinya di tengah kegelapan hidup yang pernah dialaminya. Namun, di balik kebahagiaan yang merekah seperti bunga di musim semi itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang belum diketahui oleh Lika, yaitu bahwa Dio pernah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan bernama Dewi Sinta, yang dikenal dengan panggilan Dewi, dan pernikahan mereka berakhir dengan perceraian yang pahit dan penuh dengan luka mendalam. Dewi, perempuan berusia 30 tahun dengan mata yang tajam seperti pisau dan bibir yang sering mengucapkan kata-kata keras ketika marah, tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Dio memilih untuk bercerai darinya dan kemudian menikah dengan perempuan lain yang dianggapnya tidak lebih baik dari dirinya. Dalam hatinya yang telah diselimuti kegelapan dendam, Dewi menyimpan kebencian yang mengakar seperti pohon beringin tua, dan dia bersumpah akan membuat hidup Dio dan istri barunya menjadi neraka di dunia, meskipun untuk itu dia harus menempuh jalan yang dilarang oleh agama dan akal sehat. Pernikahan Lika dan Dio dilangsungkan pada sebuah hari Minggu yang cerah di bulan Mei, ketika angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga melati yang harum, dan semua tamu yang hadir merasakan kebahagiaan yang terpancar dari kedua mempelai. Lika tampak anggun dalam balutan kebaya putih gading yang dipadu dengan selendang sutra berwarna emas, sementara Dio terlihat gagah dalam beskap hitam yang membuatnya tampak seperti pangeran dalam dongeng. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik kemeriahan pesta itu, sepasang mata yang penuh dengan kebencian tengah mengawasi dari kejauhan, mata yang bersumpah akan menghancurkan kebahagiaan yang baru saja tercipta. 3 bulan setelah pernikahan yang penuh berkah itu, kehidupan Lika dan Dio berjalan dengan harmonis seperti simfoni yang dimainkan oleh orkestra yang berpengalaman. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana namun nyaman di kawasan Pamulang, dengan halaman kecil yang ditanami berbagai bunga yang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Lika. Setiap pagi, Lika akan menyiapkan sarapan untuk suaminya sambil bersenandung lagu-lagu lama yang selalu membuatnya merasa bahagia, sementara Dio akan berangkat ke tokonya sambil mencium kening istrinya dan berkata, "Hati-hati di rumah, sayang, dan jangan lupa makan siang." Namun, kebahagiaan yang sepertinya sempurna itu mulai retak ketika Lika mulai mengalami hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pertama kali, dia merasakan ada sesuatu yang mengawatinya ketika sedang sendirian di rumah, sebuah perasaan yang membuatnya bergidik nyeri seolah ada mata tak kasat mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriknya. Kemudian, Lika mulai sering bermimpi buruk yang sangat jelas dan menakutkan,
mimpi di mana dia melihat sosok perempuan berambut panjang dan bermata merah yang terus mengancamnya dengan berbagai macam siksaan yang mengerikan. Dalam mimpi-mimpi itu, sosok perempuan misterius itu selalu berkata dengan suara yang serak dan penuh kebencian, "Kamu telah merebut yang seharusnya menjadi milikku, dan sekarang kamu harus membayar harganya dengan nyawamu." Lika selalu terbangun dalam keadaan berkeringat dingin dan gemetar, hatinya berdebar kencang seperti drum yang dipukul dengan keras, dan dia tidak berani menceritakan mimpi-mimpi mengerikan itu kepada Dio karena takut suaminya akan menganggapnya terlalu banyak pikiran atau bahkan mengalami gangguan jiwa. Seiring berjalannya waktu, kondisi Lika semakin memburuk dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Dia mulai sering merasa mual dan pusing tanpa sebab yang jelas, tubuhnya terasa lemas seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah, dan nafsu makannya hilang sama sekali sehingga berat badannya turun drastis dalam waktu yang relatif singkat. Yang lebih menakutkan lagi, Lika mulai melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sudut-sudut rumah, terutama ketika malam tiba dan kegelapan mulai menyelimuti setiap sudut ruangan. Dio, yang awalnya mengira istrinya hanya kelelahan atau stres karena adaptasi dengan kehidupan pernikahan yang baru, mulai merasa khawatir ketika melihat perubahan fisik yang terjadi pada Lika. Wajah istrinya yang dulu berseri-seri kini tampak pucat seperti mayat, mata yang dulu berbinar kini tampak sayu dan kosong, dan senyuman yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini jarang sekali terlihat. Ketika Dio bertanya tentang kondisinya, Lika hanya menjawab dengan suara yang lemah, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, Mas." Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerogoti tubuhku dari dalam. Memasuki bulan ke-6 pernikahan mereka, kondisi Lika semakin memburuk dengan cara yang sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa dijelaskan secara medis. Dia mulai mengalami kejang-kejang yang datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi, tubuhnya akan bergetar hebat seperti daun yang ditiup angin kencang, dan matanya akan terbalik ke atas sehingga hanya terlihat bagian putihnya saja, pemandangan yang sangat menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Ketika kejang itu berlangsung, Lika akan berbicara dengan suara yang bukan suaranya, suara yang berat dan serak seperti orang tua yang sudah sangat lanjut usia, dan dia akan mengucapkan kata-kata yang sangat kasar dan penuh dengan kebencian yang tidak pernah keluar dari mulutnya dalam keadaan normal. Dio, yang semakin panik melihat kondisi istrinya yang terus memburuk, membawa Lika ke berbagai dokter dan rumah sakit untuk mencari tahu penyebab dari gejala-gejala aneh yang dialami istrinya. Mereka menjalani berbagai macam pemeriksaan mulai dari tes darah, ronsen, CT scan, hingga pemeriksaan neurologis yang mendalam, namun semua hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa secara medis, Lika dalam keadaan sehat dan tidak ada kelainan apapun yang bisa menjelaskan gejala-gejala yang dialaminya. Dr. Andika Pratama, seorang dokter spesialis saraf yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun, terpaksa mengakui bahwa dia tidak bisa menemukan penjelasan medis untuk kondisi yang dialami Lika. "Secara medis, istri Anda dalam keadaan sehat, Pak," kata dokter itu dengan wajah yang menunjukkan kebingungan. "Semua organ vital berfungsi dengan normal, tidak ada tanda-tanda infeksi, tumor, atau kelainan neurologis. Namun, gejala yang dialami istri Anda sangat nyata dan sangat mengkhawatirkan. Mungkin Anda perlu mencari bantuan dari ahli lain yang lebih memahami kondisi seperti ini." Sementara itu, di tempat yang tidak jauh dari rumah Lika dan Dio, Dewi Lika Dewi tengah tersenyum puas melihat hasil karyanya, melalui sesajen dan ritual-ritual gelap yang telah dilakukannya selama berbulan-bulan dengan bantuan seorang dukun santet yang terkenal sangat sakti di daerah Lebak, Banten. Dewi, yang dulunya adalah seorang perempuan yang taat beribadah dan berbudi pekerti luhur,
kini telah berubah menjadi sosok yang gelap dan penuh dengan energi negatif setelah hatinya digerogoti oleh rasa dendam yang mendalam terhadap mantan suaminya dan istri barunya. Setiap malam, Dewi akan melakukan ritual-ritual yang dilarang oleh agama dengan menggunakan berbagai macam sesajen yang aneh dan menjijikkan, mulai dari rambut yang dicuri dari salon tempat Lika sering potong rambut, tanah dari makam yang diambil pada tengah malam, hingga berbagai macam ramuan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak layak disebut. Dalam ritual-ritualnya itu, Dewi akan terus mengucapkan mantra-mantra gelap sambil menatap foto Lika yang diperolehnya dari media sosial, dan dia akan terus menyalurkan energi negatif dan kebenciannya kepada target yang telah dipilihnya. Rasakan sekarang penderitaan yang sesungguhnya, bisik Dewi dengan suara yang penuh dengan kepuasan jahat ketika melihat berita dari teman-temannya bahwa Lika semakin sakit dan tidak berdaya. Kamu telah merebut suamiku, dan sekarang kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Tidak akan ada kebahagiaan untukmu selama aku masih bernapas di dunia ini. Ketika semua upaya medis telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Dio mulai berpikir bahwa mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kondisi istrinya menjadi seperti ini. Dia mulai teringat pada cerita-cerita yang pernah diceritakan oleh orang tuanya tentang berbagai macam gangguan gaib yang bisa menyerang seseorang, terutama orang yang sedang dalam kondisi bahagia dan sukses, karena ada pihak lain yang merasa iri dan dengki terhadap kebahagiaan tersebut. Dengan perasaan ragu namun sudah tidak ada pilihan lain, Dio mulai menceritakan masalah yang dialami keluarganya kepada beberapa teman dekatnya yang dianggap lebih berpengalaman dalam hal-hal seperti ini. Salah satu temannya, Ahmad Fauzi, seorang pengusaha yang sudah pernah mengalami hal serupa beberapa tahun sebelumnya, menyarankan agar Dio mencoba berkonsultasi dengan seorang ustaz yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah gaib. Pak Dio, berdasarkan pengalaman saya, gejala yang dialami istri Anda ini mirip sekali dengan apa yang pernah dialami keluarga saya beberapa tahun yang lalu, kata Ahmad dengan nada yang serius namun penuh empati. Istri saya juga pernah mengalami hal yang serupa, dan setelah kami berkonsultasi dengan Ustaz Hasan di daerah Bogor, alhamdulillah kondisinya berangsur membaik. Mungkin Anda bisa mencoba berkonsultasi dengan beliau. Ustaz Hasan Basri, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan jenggot yang mulai memutih dan mata yang memancarkan kebijaksanaan, adalah seorang ulama yang dikenal luas di daerah Bogor dan sekitarnya karena kemampuannya dalam menangani berbagai macam gangguan gaib dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau memiliki pondok pesantren kecil di kaki Gunung Salak, tempat dia mengajar mengaji sekaligus membantu orang-orang yang mengalami masalah spiritual. Ketika Dio pertama kali menelepon untuk membuat janji, Ustaz Hasan langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari suara Dio yang terdengar sangat lelah dan putus asa. Baiklah, Pak, silakan Bapak datang besok setelah sholat Asyar bersama istri. Saya akan coba melihat apa yang terjadi pada istri Bapak, kata Ustaz Hasan dengan suara yang tenang namun penuh dengan keyakinan. Perjalanan ke Bogor pada hari yang telah dijanjikan terasa seperti perjalanan menuju harapan terakhir bagi Dio dan Lika. Lika, yang saat itu sudah sangat lemah dan hampir tidak bisa berjalan sendiri, harus ditopang oleh suaminya sepanjang perjalanan. Wajahnya yang dulu cantik kini tampak seperti orang yang sudah sangat lama tidak makan, kulitnya pucat seperti kertas, dan matanya yang dulu berbinar kini tampak sayu dan kosong seolah kehilangan cahaya kehidupan. Pondok pesantren Ustaz Hasan terletak di sebuah area yang asri dan tenang, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan aliran sungai kecil yang jernih, tempat yang sangat kontras dengan suasana mencekam yang selama ini menyelimuti kehidupan Lika dan Dio. Ketika mereka tiba di sana pada sore hari,
suasana yang damai dan penuh berkah langsung terasa, seolah ada energi positif yang memancar dari tempat itu dan memberikan ketenangan bagi jiwa yang selama ini gelisah. Ustaz Hasan menyambut kedatangan mereka dengan ramah dan penuh kasih sayang, seperti seorang ayah yang menyambut anak-anaknya yang telah lama tidak bertemu. Beliau langsung mengarahkan mereka ke sebuah ruangan yang sederhana namun bersih, dengan dinding yang dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran dan aroma dupa yang menenangkan jiwa. Setelah menawarkan teh hangat dan kurma, Ustaz Hasan mulai menanyakan kronologi lengkap tentang apa yang telah dialami oleh Lika sejak beberapa bulan terakhir. Dengan sabar dan penuh perhatian, Ustaz Hasan mendengarkan setiap detail cerita yang disampaikan oleh Dio, sesekali mengangguk-angguk tanda memahami, dan matanya yang bijaksana terus mengamati kondisi Lika yang duduk di sebelah suaminya dengan kepala tertunduk lemah. Ketika Dio selesai bercerita, Ustaz Hasan terdiam sejenak sambil mengusap jenggotnya, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Berdasarkan apa yang Bapak ceritakan dan apa yang saya lihat dari kondisi istri Bapak, sepertinya memang ada gangguan dari pihak gaib yang sengaja dikirimkan oleh seseorang yang memiliki dendam terhadap keluarga Bapak, kata Ustaz Hasan dengan suara yang tenang namun tegas. Biasanya, gangguan seperti ini datang dari orang yang merasa dirugikan atau tersakiti, dan karena tidak bisa menerima kenyataan, mereka menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama untuk menyakiti orang lain. Ustaz Hasan kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa dalam Islam, segala bentuk santet, guna-guna, atau ilmu hitam adalah perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam kategori syirik, karena melibatkan kekuatan selain Allah SWT dalam melakukan tindakan yang bertujuan menyakiti orang lain. Namun, Allah SWT yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang dalam kesulitan, asalkan kita bertaubat, berserah diri, dan meminta pertolongan hanya kepadanya, lanjut Ustaz Hasan dengan nada yang menenangkan. Untuk memastikan diagnosisnya, Ustaz Hasan meminta izin untuk melakukan ruqyah kepada Lika, yaitu sebuah metode penyembuhan dalam Islam yang dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang masyhur. Ketika Ustaz Hasan mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang khusyuk dan penuh penghayatan, reaksi Lika sangat mengejutkan dan menakutkan bagi semua orang yang hadir di ruangan itu. Tubuh Lika tiba-tiba mulai bergetar hebat seperti daun yang ditiup angin kencang, matanya terbalik ke atas sehingga hanya terlihat bagian putihnya saja, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya, suara yang berat dan penuh dengan kebencian. "Jangan ganggu aku. Aku tidak akan melepaskan perempuan ini sampai dia mati," teriak suara itu dengan nada yang sangat menakutkan. "Dia telah merebut suamiku, dan sekarang dia harus membayar dengan nyawanya." Ustaz Hasan tidak gentar menghadapi reaksi tersebut, karena beliau sudah sangat berpengalaman dalam menangani kasus-kasus serupa. Dengan tetap tenang dan khusyuk, beliau terus membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil meletakkan tangannya di atas kepala Lika, dan perlahan-lahan suara mengerikan itu mulai melemah dan akhirnya hilang sama sekali. Lika pun perlahan-lahan kembali ke kesadaran normalnya, meskipun terlihat sangat lelah dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah sesi ruqyah yang menegangkan itu, Ustaz Hasan meminta Dio untuk menceritakan lebih detail tentang latar belakang kehidupannya, terutama tentang pernikahan sebelumnya yang mungkin ada kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi sekarang. Dengan perasaan berat dan rasa bersalah yang mendalam, Dio akhirnya menceritakan tentang pernikahannya yang pertama dengan Dewi, bagaimana pernikahan itu berakhir dengan perceraian yang sangat pahit, dan bagaimana mantan istrinya tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa mereka sudah bercerai. "Dewi memang sangat sulit menerima keputusan perceraian kami," cerita Dio dengan suara yang bergetar karena emosi.
Bahkan setelah perceraian itu final secara hukum, dia masih terus menelepon dan mengirim pesan yang isinya ancaman dan makian. Dia bilang kalau saya tidak akan pernah bahagia dengan perempuan lain, dan dia akan memastikan hal itu terjadi. Ustaz Hasan mengangguk-angguk mendengar cerita Dio, dan semakin yakin bahwa Dewi lah yang berada di balik semua masalah yang dialami oleh Lika. Berdasarkan pengalaman saya, orang yang memiliki dendam sekuat itu biasanya akan melakukan apa saja untuk membalas dendam, termasuk menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, kata Ustaz Hasan sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan sedih. Yang lebih memprihatinkan lagi, perbuatan seperti ini tidak hanya merugikan orang yang menjadi target, tetapi juga sangat merugikan orang yang melakukannya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Lika, yang masih lemah namun sudah mulai bisa berpikir jernih setelah sesi ruqyah tadi, akhirnya memahami mengapa dia mengalami semua teror dan penderitaan selama berbulan-bulan ini. Air mata mengalir deras dari kedua matanya ketika dia menyadari bahwa ada seseorang yang sangat membencinya padahal dia tidak pernah berbuat salah apa-apa kepada orang tersebut, kecuali menikah dengan pria yang dicintainya. Kenapa harus saya yang menanggung akibat dari masalah yang sebenarnya bukan salah saya? Tanya Lika dengan suara yang bergetar karena sedih dan marah. Saya tidak pernah merebut suami orang, karena ketika saya bertemu Mas Dio, mereka sudah bercerai. Kenapa dia harus menyakiti saya seperti ini? Ustaz Hasan dengan lembut menjelaskan bahwa dalam hidup ini memang ada kalanya kita harus menghadapi ujian yang terasa sangat berat dan tidak adil, namun Allah SWT tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Ujian ini sebenarnya adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman kita, kata Ustaz Hasan dengan suara yang penuh kasih sayang. Orang yang menyakiti kita dengan cara-cara yang dilarang agama sebenarnya lebih merugi, karena dosa mereka akan berlipat ganda, sementara penderitaan yang kita alami bisa menjadi penghapus dosa dan peningkat derajat kita di sisi Allah. Ustaz Hasan menjelaskan kepada Lika dan Dio bahwa proses pembersihan dari gangguan gaib seperti ini memerlukan waktu yang tidak sebentar dan kesabaran yang luar biasa, karena energi negatif yang sudah bertumpuk selama berbulan-bulan tidak bisa hilang dalam sekejap mata. Beliau menyarankan agar Lika tinggal di pondok pesantren selama beberapa minggu untuk menjalani terapi spiritual secara intensif, dengan dukungan penuh dari lingkungan yang religius dan penuh dengan energi positif. Proses pembersihan ini seperti membersihkan rumah yang sudah lama kotor dan berdebu, jelaskan Ustaz Hasan dengan menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami. Kita tidak bisa membersihkannya hanya dengan sekali lap, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan konsisten sampai semua kotoran hilang dan rumah itu kembali bersih dan nyaman untuk ditinggali. Selama tinggal di pondok pesantren, Lika menjalani rutinitas yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Setiap hari dimulai dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran sampai matahari terbit, kemudian sarapan sederhana bersama santri-santri lain yang tinggal di pondok. Setelah itu, Lika akan mengikuti sesi ruqyah individual dengan Ustaz Hasan, di mana beliau akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang khusus untuk mengusir gangguan gaib dan memberikan kekuatan spiritual kepada orang yang terganggu. Pada awal-awal sesi ruqyah, reaksi Lika masih sangat hebat dan menakutkan, dengan kejang-kejang yang parah, suara-suara aneh yang keluar dari mulutnya, dan ekspresi wajah yang berubah menjadi sangat menakutkan seperti bukan dirinya sendiri. Namun, Ustaz Hasan terus sabar dan tidak pernah menyerah, terus membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh keyakinan bahwa Allah SWT pasti akan memberikan kesembuhan kepada hambanya yang sedang dalam kesulitan. Innallaha ma'ana, bisik Ustaz Hasan setiap kali melihat Lika tersiksa saat sesi ruqyah.
Sesungguhnya Allah bersama kita. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah, dan tidak ada perlindungan yang lebih kuat dari perlindungannya. Secara perlahan namun pasti, kondisi Lika mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Reaksi negatif saat sesi ruqyah semakin berkurang intensitasnya, nafsu makannya mulai kembali normal, tidurnya menjadi lebih nyenyak tanpa diganggu mimpi buruk, dan yang paling penting, senyuman mulai kembali menghiasi wajahnya yang selama berbulan-bulan tampak pucat dan muram. Dio, yang setiap hari datang mengunjungi istrinya di pondok pesantren setelah selesai bekerja, merasakan kebahagiaan yang luar biasa melihat perubahan positif yang terjadi pada istri tercintanya. Alhamdulillah, saya melihat cahaya mulai kembali ke mata istri saya, kata Dio kepada Ustaz Hasan dengan mata yang berkaca-kaca karena terharu. Terima kasih banyak, Ustaz, atas semua bantuan dan kesabaran Ustaz dalam menolong keluarga kami. Setelah 3 minggu menjalani terapi spiritual di pondok pesantren, kondisi Lika sudah kembali normal seperti sebelum dia mengalami gangguan gaib yang mengerikan itu. Tubuhnya sudah kembali sehat dan berisi, wajahnya kembali berseri-seri, dan yang paling penting, jiwanya sudah kembali tenang dan damai. Namun, sebelum mengizinkan Lika pulang ke rumah, Ustaz Hasan memberikan nasihat yang sangat berharga tentang bagaimana cara menjaga diri dari gangguan serupa di masa depan. Anakku, yang terpenting dalam menghadapi segala bentuk gangguan gaib adalah memperkuat iman dan selalu berpegang teguh kepada Allah SWT, kata Ustaz Hasan dengan suara yang penuh kasih sayang seperti seorang ayah yang menasihati anaknya. Rajinlah sholat, baca Al-Quran setiap hari, perbanyak zikir dan istighfar, dan jangan pernah lupa untuk selalu meminta perlindungan Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ustaz Hasan juga menjelaskan pentingnya memaafkan orang yang telah menyakiti kita, meskipun perbuatan mereka sangat menyakitkan dan tidak bisa dibenarkan. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang yang menyakiti kita, tetapi memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban dendam dan kebencian yang justru akan meracuni jiwa kita sendiri, jelaskan beliau dengan penuh hikmat. Orang yang menyakiti kita akan mendapat balasan dari Allah sesuai dengan perbuatannya, dan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga hati kita tetap bersih dan penuh dengan kasih sayang. Lika, yang awalnya masih merasakan sakit hati dan dendam terhadap Dewi yang telah menyiksanya selama berbulan-bulan, perlahan-lahan mulai memahami makna dari nasihat Ustaz Hasan. Dia menyadari bahwa menyimpan kebencian dalam hati sama saja dengan meminum racun dan berharap orang lain yang mati, sebuah perumpamaan yang sangat tepat untuk menggambarkan betapa sia-sianya memelihara dendam dalam hati. Ustaz, saya ingin mencoba memaafkan perempuan yang telah menyakiti saya, meskipun rasanya sangat berat, kata Lika dengan suara yang masih bergetar namun penuh dengan tekad. Saya tidak ingin hati saya terus diracuni oleh kebencian, dan saya ingin hidup dengan damai bersama suami saya. Ustaz Hasan tersenyum mendengar perkataan Lika, karena beliau tahu bahwa keputusan untuk memaafkan adalah langkah pertama menuju kesembuhan jiwa yang sesungguhnya. Itulah tanda bahwa hatimu sudah mulai bersih, nak. Orang yang mampu memaafkan orang yang menyakitinya adalah orang yang memiliki jiwa yang mulia dan dekat dengan Allah SWT. Ketika Lika dan Dio akhirnya kembali ke rumah mereka di Pamulang setelah menjalani proses pembersihan yang panjang dan melelahkan, suasana rumah yang dulu mencekam dan penuh dengan energi negatif kini terasa berbeda, lebih hangat dan damai. Ustaz Hasan telah mengajarkan kepada mereka berbagai doa dan zikir yang harus diamalkan setiap hari untuk menjaga diri dari gangguan gaib, serta memberikan beberapa ayat Al-Quran yang harus dibaca secara rutin sebagai benteng spiritual yang kuat. Setiap pagi sebelum Dio berangkat bekerja,
mereka berdua akan membaca doa perlindungan bersama-sama, dan setiap malam sebelum tidur, mereka akan membaca surat-surat pendek dari Al-Quran sambil memohon perlindungan Allah dari segala macam gangguan yang tidak diinginkan. Rumah mereka juga selalu terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diputar melalui speaker, menciptakan atmosfer yang religius dan penuh berkah. Lika mulai aktif mengikuti pengajian di masjid dekat rumah mereka, di mana dia bertemu dengan ibu-ibu lain yang juga pernah mengalami masalah serupa dan berhasil mengatasinya dengan cara yang sama. Dari situ, Lika belajar bahwa ternyata kasus seperti yang dialaminya bukanlah hal yang jarang terjadi, dan banyak keluarga yang berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cara kembali kepada Allah dan memperkuat iman mereka. Subhanallah, ternyata Allah memberikan ujian ini supaya kita semakin dekat kepadanya, kata Lika kepada salah satu teman barunya di pengajian, Ibu Aminah, yang juga pernah mengalami gangguan serupa beberapa tahun sebelumnya. Sekarang saya merasa hidup saya jauh lebih berkah dan bermakna dibandingkan sebelumnya. Ibu Aminah, seorang perempuan paruh baya yang sangat bijaksana dan berpengalaman, mengangguk setuju sambil tersenyum hangat. Itulah hikmah dari setiap ujian yang Allah berikan, nak. Orang yang berhasil melewati ujian dengan sabar dan tetap berpegang teguh kepada iman akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, dan hidup mereka akan dipenuhi dengan keberkahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Dewi Sinta mulai merasakan akibat dari perbuatan jahatnya sendiri. Setelah berbulan-bulan melakukan ritual-ritual gelap dan menyalurkan energi negatif kepada Lika, kondisi fisik dan mental Dewi justru semakin memburuk dengan cara yang sangat menakutkan. Wajahnya yang dulu cantik kini tampak tua dan kusam sebelum waktunya, rambutnya mulai rontok dengan parah, dan yang paling menakutkan, dia mulai sering diganggu oleh sosok-sosok gaib yang mengerikan yang datang untuk menagih bayaran atas bantuan yang telah mereka berikan dalam ritual-ritualnya. Setiap malam, Dewi akan dihantui oleh mimpi buruk yang sangat nyata dan menakutkan, di mana berbagai sosok mengerikan akan menyiksanya dengan cara yang sangat kejam sebagai balasan atas perbuatan jahatnya. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, nafsu makannya hilang sama sekali, dan kondisi kejiwaannya semakin tidak stabil dengan gejala paranoia yang parah. Yang lebih membuatnya ketakutan lagi, Dewi mulai menyadari bahwa kekuatan gelap yang telah dipanggilnya tidak bisa dikontrol sepenuhnya, dan sosok-sosok gaib itu mulai menuntut lebih banyak pembayaran dari dirinya. Dukun yang selama ini membantunya melakukan ritual santet mulai menghilang dan tidak bisa dihubungi, meninggalkan Dewi sendirian menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Dalam keputusasaan yang mendalam, Dewi akhirnya menyadari betapa besar kesalahannya dan betapa sia-sia semua usaha jahatnya untuk menyakiti orang lain. Dia mulai merasakan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, dan dalam momen kejernihan yang jarang terjadi, dia memutuskan untuk mencari pertolongan kepada Allah SWT, Tuhan yang selama ini telah diabaikannya karena dibutakan oleh dendam dan kebencian. Dengan langkah yang gemetar dan hati yang penuh penyesalan, Dewi mendatangi masjid terdekat dari rumahnya pada waktu subuh, ketika suasana masih sangat sepi dan hanya ada beberapa orang yang sedang melaksanakan sholat. Dia duduk di sudut masjid sambil menangis dalam-dalam, menyesali semua perbuatan jahatnya dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa besar yang telah dilakukannya. Imam masjid, Ustaz Abdullah, yang melihat seorang perempuan menangis sendirian di sudut masjid, merasa terpanggil untuk menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan suara yang bergetar karena tangisan dan penyesalan, Dewi menceritakan semua perbuatan jahatnya kepada ustaz tersebut, dan meminta bantuan untuk bertobat dan membersihkan diri dari semua dosa yang telah dilakukannya. Ustaz Abdullah,
meski terkejut mendengar pengakuan Dewi tentang perbuatan santet yang telah dilakukannya, tidak menghakimi atau memarahinya, melainkan dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan memberikan bimbingan tentang cara bertobat yang benar dalam Islam. Beliau menjelaskan bahwa pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja yang benar-benar menyesal atas dosanya dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Anakku, Allah SWT adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kata Ustaz Abdullah dengan suara yang menenangkan jiwa. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, asalkan kita benar-benar menyesal, bertobat dengan tulus, dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Ustaz Abdullah kemudian memberikan panduan lengkap tentang proses tobat yang harus dilakukan oleh Dewi, yang meliputi pengakuan dosa dengan jujur, penyesalan yang mendalam, tekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan usaha untuk memperbaiki dampak negatif yang telah ditimbulkan oleh perbuatannya. Salah satu hal yang paling penting adalah meminta maaf secara langsung kepada orang yang telah disakitinya, meskipun hal itu sangat berat dan memalukan. Untuk benar-benar membersihkan diri dari dosa ini, kamu harus berani menghadapi orang yang telah kamu sakiti dan meminta maaf dengan tulus, jelaskan Ustaz Abdullah dengan tegas namun penuh kasih sayang. Ini memang sangat berat, tetapi inilah konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Tanpa keberanian untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, proses tobat tidak akan sempurna. Selama beberapa hari setelah pertemuan dengan Ustaz Abdullah, Dewi menghabiskan waktu untuk berdoa, membaca Al-Quran, dan mempersiapkan mental untuk menghadapi momen yang paling sulit dalam hidupnya, yaitu mengakui kesalahannya kepada orang yang telah disakitinya. Setiap kali dia membayangkan harus berhadapan dengan Lika dan Dio, hatinya gemetar dan air matanya mengalir deras, namun dia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk benar-benar membersihkan jiwanya dari dosa yang telah menumpuk. Setelah melalui pergulatan batin yang sangat berat, Dewi akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Dio melalui telepon dan meminta waktu untuk bertemu dengan dia dan istrinya. Suara Dewi di telepon terdengar sangat berbeda dari biasanya, tidak ada lagi nada marah atau mengancam, tetapi terdengar sangat lemah dan penuh penyesalan yang mendalam. Dio, saya ingin bertemu dengan kamu dan istri kamu, kata Dewi dengan suara yang bergetar. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Saya tahu kamu pasti tidak ingin melihat saya lagi setelah semua yang telah terjadi, tetapi mohon berikan saya kesempatan terakhir untuk menemui kalian. Dio, yang masih merasa was-was mendengar suara mantan istrinya, sempat ragu untuk mengabulkan permintaan tersebut. Namun setelah berdiskusi dengan Lika dan berkonsultasi dengan Ustaz Hasan melalui telepon, mereka memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Dewi, dengan catatan pertemuan dilakukan di tempat yang netral dan aman, yaitu di masjid tempat Lika biasa mengikuti pengajian. Pertemuan yang penuh dengan ketegangan emosional itu akhirnya terjadi pada suatu sore setelah sholat Asyar, di halaman masjid yang tenang dan damai. Ketika Dewi melihat Lika dan Dio dari kejauhan, kakinya hampir tidak kuat menopang tubuhnya karena rasa malu dan penyesalan yang luar biasa. Lika, yang sudah bersiap mental untuk pertemuan ini, merasakan campuran perasaan antara takut, marah, dan kasihan melihat kondisi Dewi yang sangat berbeda dari yang pernah dilihatnya di foto-foto. Dewi, yang dulunya tampak anggun dan percaya diri, kini terlihat sangat kurus dan pucat, rambutnya kusam dan tidak terawat, dan matanya yang dulu tajam kini tampak kosong dan penuh dengan penyesalan. Dengan langkah yang berat dan gemetar, Dewi menghampiri Lika dan Dio, kemudian tanpa berkata apa-apa langsung berlutut di hadapan mereka sambil menangis keras. "Maafkan saya.
Maafkan saya atas semua yang telah saya lakukan kepada kalian, isak Dewi sambil memegang kaki Lika. Saya sudah gila karena dendam dan iri hati. Saya yang menyebabkan semua penderitaan yang dialami oleh istri kamu. Saya yang melakukan santet dan segala macam ritual jahat untuk menyakiti dia. Saya tahu tidak ada maaf untuk perbuatan saya, tetapi saya mohon. Saya mohon ampunan kalian. Lika, yang melihat Dewi menangis dengan sangat menyedihkan di hadapannya, merasakan hatinya terguncang oleh berbagai macam emosi. Di satu sisi, dia masih merasakan sakit karena penderitaan yang telah dialaminya selama berbulan-bulan, tetapi di sisi lain, dia melihat seorang perempuan yang sudah sangat menyesal dan terpuruk karena perbuatannya sendiri. Teringat akan nasihat Ustaz Hasan tentang pentingnya memaafkan, dan juga ajaran agama yang menganjurkan untuk memaafkan orang yang benar-benar menyesal, Lika perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk membantu Dewi berdiri. Saya memaafkan kamu, kata Lika dengan suara yang lembut namun tegas. Saya tidak ingin menyimpan dendam dalam hati saya. Yang sudah terjadi biarlah berlalu, dan semoga kita semua bisa belajar dari kesalahan ini. Pengakuan dan permintaan maaf yang tulus dari Dewi ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi semua pihak yang terlibat. Lika merasakan beban yang sangat berat di dadanya tiba-tiba terangkat, seolah-olah awan gelap yang selama ini menggantung di atas kepalanya akhirnya sirna dan digantikan oleh cahaya matahari yang hangat. Dia merasa bebas dari belenggu kebencian dan dendam yang tanpa disadari masih tersimpan di sudut hatinya. Dio, yang selama ini merasa bersalah karena masalah dari masa lalunya telah menyeret istri yang tidak berdosa ke dalam penderitaan yang mengerikan, akhirnya bisa bernapas lega dan merasa damai. Dia bersyukur bahwa Allah telah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak, tidak hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk mantan istrinya yang ternyata juga menjadi korban dari kebenciannya sendiri. Dewi, setelah dimaafkan oleh orang yang telah disakitinya, merasakan ketenangan jiwa yang sudah lama tidak dirasakannya. Meskipun dia harus menjalani proses pembersihan spiritual yang panjang untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan gelap yang pernah dipanggilnya, tetapi dengan dimaafkan oleh Lika dan Dio, langkah pertama menuju penebusan dosa sudah berhasil dilakukan. Ustaz Abdullah, yang telah membimbing Dewi dalam proses tobatnya, menyarankan agar Dewi juga menjalani ruqyah untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif yang masih melekat padanya akibat ritual-ritual gelap yang pernah dilakukannya. Dengan bantuan beberapa ustaz lain yang berpengalaman dalam menangani kasus serupa, Dewi menjalani proses pembersihan spiritual yang tidak kalah beratnya dari yang dialami oleh Lika. Selama proses ruqyah, terungkap bahwa Dewi tidak hanya menjadi pelaku tetapi juga korban dari kekuatan gelap yang telah dipanggilnya. Sosok-sosok gaib yang digunakan untuk menyakiti Lika ternyata juga telah menggerogoti jiwa dan raga Dewi sendiri, membuatnya menjadi budak dari kebencian dan energi negatif yang destruktif. Proses pembebasan dari pengaruh tersebut memerlukan waktu berbulan-bulan dan kesabaran yang luar biasa dari semua pihak yang terlibat. 6 bulan setelah pertemuan emosional di masjid itu, kehidupan ketiga orang yang terlibat dalam drama spiritual yang mencekam tersebut sudah kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Lika dan Dio kini menjalani kehidupan rumah tangga yang jauh lebih harmonis dan bermakna, dengan pondasi spiritual yang kuat dan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya menjaga diri dari berbagai macam gangguan gaib. Mereka berdua menjadi lebih rajin beribadah, aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal mereka, dan sering berbagi pengalaman dengan keluarga-keluarga lain yang mengalami masalah serupa. Lika bahkan bergabung dengan sebuah komunitas perempuan yang khusus membantu korban-korban santet dan gangguan gaib lainnya,
memberikan dukungan moral dan spiritual kepada mereka yang sedang dalam penderitaan. Pengalaman yang kami alami ini, meskipun sangat menyakitkan, ternyata memberikan hikmah yang luar biasa bagi kehidupan kami, kata Lika ketika berbagi cerita di salah satu acara pengajian. Kami belajar bahwa kekuatan iman dan cinta kasih jauh lebih besar daripada kekuatan kebencian dan dendam. Kami juga belajar bahwa memaafkan orang yang menyakiti kita adalah kunci untuk membebaskan diri kita sendiri dari belenggu masa lalu. Dewi, setelah menjalani proses tobat dan pembersihan spiritual yang panjang, kini menjadi seorang perempuan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, khususnya dalam memberikan penyuluhan kepada perempuan-perempuan yang mengalami masalah dalam rumah tangga tentang cara mengatasi masalah tersebut dengan cara yang benar sesuai ajaran agama, bukan dengan cara-cara yang dilarang seperti yang pernah dilakukannya. Saya ingin menebus dosa-dosa saya dengan membantu orang lain agar tidak terjerembab ke dalam lubang yang sama seperti yang pernah saya alami, kata Dewi ketika memberikan testimoni di sebuah acara pengajian. Saya ingin menjadi saksi hidup bahwa jalan kegelapan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati, dan hanya dengan kembali kepada Allah kita bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya. 2 tahun setelah peristiwa yang mengubah hidup mereka semua, Lika dan Dio dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik dan sehat, yang mereka beri nama Aisyah Zahra, yang artinya kehidupan yang berseri dan bunga yang harum. Kehadiran anak kecil itu melengkapi kebahagiaan keluarga mereka dan sekaligus menjadi tanda bahwa Allah telah memberikan berkah yang berlimpah atas kesabaran dan keteguhan iman mereka dalam menghadapi ujian yang berat. Setiap hari, ketika Lika melihat wajah polos dan inosen anaknya, dia bersyukur bahwa dia berhasil melewati masa-masa kelam itu dan kini bisa menjadi seorang ibu yang memberikan kasih sayang penuh kepada buah hatinya. Dia sering bercerita kepada teman-temannya bahwa anak ini adalah hadiah terindah dari Allah sebagai ganti atas semua penderitaan yang pernah dialaminya. Dio, yang kini menjadi seorang ayah yang sangat penyayang, selalu mengajarkan kepada istrinya pentingnya mendidik anak mereka dengan pondasi agama yang kuat, agar kelak anaknya bisa menghadapi berbagai macam ujian hidup dengan bekal iman yang kokoh. Anak kita harus tahu bahwa dalam hidup ini ada banyak ujian, tetapi Allah tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya, kata Dio sambil menggendong putri kecilnya. Dewi, yang kini sudah menikah lagi dengan seorang duda yang juga pernah mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya, menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan ketenangan jiwa. Pernikahannya yang kedua didalika oleh kematangan spiritual dan pengalaman hidup yang pahit, sehingga mereka berdua saling menghargai dan mendukung dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Ketiga orang yang pernah terlibat dalam drama spiritual yang mencekam itu kini saling mendoakan yang terbaik, dan hubungan mereka sudah tidak lagi diwarnai oleh kebencian atau dendam, melainkan oleh pengertian dan pengampunan yang tulus. Mereka menjadi contoh nyata bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik jika semua pihak yang terlibat memiliki kemauan untuk berubah dan kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.